Misalnya bagaimana hubungan Bobi dengan Gubernur Aceh? Ini adalah kayaknya menarik juga kalau kita lihat. Seberapa panas gitu. Sebenarnya dari pertemuan 4 Juni itu sih, Selama dia menjabat sebagai Mendagri, dia bilang lebih dari 300 yang diselesaikan gitu. Tapi kan kenapa yang ini tiba-tiba sangat Mencuat dan jadi sorotan publik gitu ya. Nah, karena poinnya dua, melibatkan menteri yang sudah menjabat sejak era Pak Jokowi, kemudian juga ada kebijakan yang merupakan yang sudah dimulai di era Pak Jokowi, kemudian itu menjadi dalam tanda kutip masalah di era ini, lalu diselesaikan secara langsung oleh Pak Prabowo gitu. Jadi Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Harian Kompas di Balik Berita. Nah, ini kalau sahabat Kompas mencermati ya, kita itu hampir setiap bulan ada isu-isu besar yang selalu menerpa kita. Mulai dari Indonesia gelap, lalu ada kelangkaan gas, kemudian baru kemarin rasanya kita dihebohkan oleh tambang di Raja Ampat meredah, lalu sekarang muncul lagi nih perebutan 4 pulau antara Sumatera Utara dan Aceh. Awalnya katanya milik Aceh, lalu direbut oleh Sumatera Utara. Nah, ini sebenarnya ada apa? Apakah isu-isu itu bisa semudah itu muncul lalu hilang? Ataukah ada permainan-permainan khusus, kita nggak tahu ya. Nah, di sini untuk itulah kita akan cari tahu. Sudah ada Mbak Nia, ini wartawan Kompas yang bertugas di Istana. Lalu ada Mas Nixon Sinaga, ini wartawan asli Sumut yang bertugas di Sumut. Ini Akamsa, anak kampung sana. Nah, Mbak, kita mulai dulu dari Mbak Nia nih. Mbak Nia, kira-kira ini sebenarnya apa yang bisa dibaca dari 4 peristiwa yang hampir tiap bulan itu muncul? Beberapa Beberapa peristiwa ya. Mungkin nanti akan ada lagi, kita nggak tahu. Iya. Sih. Tapi mungkin dari beberapa peristiwa yang tadi Mas Faik bilang itu ya, setidaknya sih menurutku ada pola yang berulang gitu dari situ ya, kayak masalah yang tiba-tiba muncul terus besar jadi perhatian publik, terutama netizen. Kemudian banyak kritik terhadap banyak kritik sektoral gitu ya terhadap pemerintah, Terutama kementerian kementerian terkait. Nah, kemudian itu berusaha diselesaikan oleh menteri-menteri terkait, tapi itu tidak mampu meredakan meredakan suara publik yang terus mengkritik berbagai masalah itu. Kemudian muncul kebijakan atau penanganan langsung dari presiden gitu. Nah, tapi sebelum muncul penanganan langsung dari presiden ini juga ada satu pola yang berulang juga nih Jadi sebelum presiden muncul dulu sinyal bahwa presiden akan menangani masalah itu secara langsung dari Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Bang Sufmi Dasko Ahmad. Beliau ini orang teman baiknya lah ya. Teman baiknya, ya betul. Teman diskusi presiden. Teman diskusi presiden. Jadi gitu, begitu presiden sudah ngomong, terus masalah itu selesai gitu aja. Masalah itu selesai. Apakah dalam kasus ini, dalam perebutan pulau akan terjadi hal yang sama kira-kira menurut Mbak Nia? Tapi mungkin ada satu poin lagi yang menarik gitu ya, ketika ada masalah yang muncul kemudian dikritisi oleh banyak orang, kemudian tidak selesai di tangan menteri gitu, karena ini jadi jadi simbol bahwa sebenarnya di menteri-menteri itu mereka tuh belum bisa jadi pihak yang menaungi semua kepentingan gitu. Nah, itu baru bisa dilakukan oleh presiden gitu. Mungkin ini juga ada pesan bahwa presiden itu selain punya power yang besar gitu, dia juga adalah sosok yang bisa menaungi semua kepentingan, bisa diterima semua pihak gitu. Mungkin itu yang mau disampaikan, juga memperkuat
bekalnya dia saat terpilih di atas 50%. 58. Iya. Sebenarnya 4 pulau itu, Pulau Panjang, lalu Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek itu seberapa penting dan seberapa strategis kalau dilihat dari sisi taruhlah lokasi gitu, atau barangkali ada hal-hal lain yang menarik dari pulau itu, atau bisa digambarin data yang Mas Nixon punya. Kalau 4 pulau itu secara historis sangat kuat bagi masyarakat Aceh ya, Mas. Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat Aceh kan ada beberapa tokoh masyarakat Singkel itu menyebutkan bahwa 4 pulau itu tadi itu memang sejak puluhan ratusan tahun lalu itu sudah menjadi bagian dari Aceh Singkil. Oke. Nah, menurut mereka itu tempat singgahnya nelayan. Walaupun sebenarnya tempat singgah nelayan itu baik dari Aceh, dari Sumut juga memang tempat singgah nelayan. Tapi histori yang lain menunjukkan bahwa di sana juga dulu di Mangkir Ketek misalnya disebutkan bahwa itu dulu pernah dihuni oleh masyarakat Aceh, tapi pada akhirnya dikosongkan dalam ya sekitar 20 tahun lalu dikosongkan karena mereka pindah ke daratan Sumateranya. Nah, kemudian beberapa dokumen-dokumen penting juga disampaikan oleh masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh yang menyatakan memang 4 pulau itu pernah, atau menyatakan 4 pulau itu adalah milik dari Provinsi Aceh. Ada dokumen topografi TNI Angkatan Darat, ada juga dokumen kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara tahun 90-an, ada juga keputusan Kementerian Dalam Negeri juga pernah ada beberapa. Nah, tapi ya seperti tadi kata Nia itu muncul sebenarnya polemiknya setelah keputusan Menteri Dalam Negeri yang terakhir itu, Mas, tanggal 25 April. Sampai sekarang akhirnya semakin hangat gitu, Mas. Sekarang berarti nggak ada yang menghuni ya itu ya? 4 pulau itu sama sekali tidak berpenghuni, Mas, saat ini. Bahkan satu pulau di antaranya itu, Pulau Lipan itu saat air surut itu tenggelam. Oh, saat air pasang maksudnya? Kalau pasang, iya maksudnya pas waktu air pasang itu dia tenggelam. Oke. Waktu surut ada daratannya yang muncul gitu. Oh, memang nggak bisa dihuni ya kalau Iya, gitu? nggak bisa dihuni. Oke. Nah, balik ke Nia yang soal isu ini. Sebenarnya isu ini gimana cerita awalnya sehingga berembus menjadi besar dan melibatkan banyak orang? Sebelum kita cerita siapa orang-orang itu yang terlibat. Oke, isu ini menjadi besar setidaknya tuh dari tanggal 10 Juni ya, Mas. 10 Juni 10 ya? Juni. Padahal keputusan Menteri Kemendagri itu April ya? Iya. Oh, udah Jadi, selisihnya 2 bulan. Hampir 2 bulan gitu. Oke. Jadi 10 Juni itu publik mendengar penjelasan sedikit lah gitu, sedikit penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian yang waktu itu memang sedang diundang untuk mengikuti ratas oleh Presiden Prabowo di Istana Negara. Nah, kemudian Pak Mendagri ini menjawab pertanyaan wartawan gitu. Sebenarnya ada apa sih Pak soal 4 pulau di Aceh yang sekarang jadi bagian dari Sumut gitu. Gimana sih Pak penjelasannya gitu. Jadi sebenarnya Pak Mendagri juga tidak mau menjelaskan banyak gitu karena beliau bilang ini udah masalah lama. Kemudian udah dari zaman Belanda dan persoalan sengketa batas wilayah itu banyak banget, nggak cuma yang Aceh dan Sumut. Selama dia menjabat sebagai Mendagri dia bilang lebih dari 300 yang diselesaikan gitu. Tapi kan kenapa yang ini tiba-tiba sangat mencuat dan jadi sorotan publik gitu ya. Nah, karena Pak Mendagri tidak mau menjelaskan banyak gitu, beliau bilang nanti akan kami jelaskan lebih komprehensif gitu ya, dan ada penjelasan juga dari Dirjen di Kemendagri gitu. Saya akan mengundang wartawan lewat beberapa Pemret. Nah, kemudian setelah itu kan penjelasan dan pernyataan Pak Mendagri itu disampaikan waktu dia doorstop ya, waktu dia diwawancara doorstop sebelum sebelum masuk ke ratas. Nah, setelah beliau masuk ke ratas,
mulai disebarkan juga oleh kawan-kawan wartawan undangan press conference yang kayak kepada tadi beberapa media kepada 3 media saja sebenarnya gitu. Jadi setelah konferensi pers itu terus apa yang terjadi? Setelah konferensi pers itu baru ini isunya menjadi padahal melibatkan 2 daerah tapi seperti menjadi isu nasional gitu ya, karena memang persoalan sengketa batas wilayah yang tidak selesai di antara 2 pemerintah daerah kemudian dibawa ke pemerintah pusat gitu sih. Gitu Mas. Jadi ini kalau dilihat lagi kasus-kasus misalnya mulai dari gas, lalu kemudian Raja Ampat, lalu kemudian sekarang. Ini kan menyangkut menteri-menteri yang dalam catatan kita adalah menteri yang juga pernah jadi menteri di era Jokowi. Betul. Bahkan orang-orang ngelihat, oh ini masih ada hubungannya dengan Jokowi. Termasuk kalau di Sumut kan gubernurnya adalah orang sangat dekat dengan Jokowi, orang menantunya ya kan. Iya. Nah, dalam konteks itu kira-kira apa yang kemudian bisa kita baca antara orang-orang Jokowi yang kayaknya di isunya digede-gedein gitu, lalu nanti ada Pak Prabowo muncul sebagai pahlawannya, oh masalah selesai gitu. Ini apa yang terjadi kira-kira? Apa yang bisa kita baca dari situ? Betul. Jadi ini mungkin kayak kembali di awal ya, ada pola yang berulang gitu. Jadi di setiap masalah yang besar dan kemudian ditangani langsung oleh presiden, itu umumnya melibatkan menteri-menteri yang juga sudah menjabat sejak era Presiden Jokowi. Nah, kemudian nggak cuma menjabat, mereka juga sosok-sosok yang sudah sering dibicarakan publik bahwa mereka itu adalah orang yang loyalis gitu. Loyalis ya. Loyalis Pak Jokowi, kemudian juga beberapa kebijakan yang dipermasalahkan juga itu kayak yang sebenarnya udah dimulai dari zaman pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan zaman Belanda kata Tito tadi ya. Iya benar-benar. Iya gitu. Terutama misalnya yang kasus Raja Ampat gitu kan ya. Terus kemudian disebutkan bahwa proses pemberian izin yang bermasalah udah terjadi dari pemerintahan sebelumnya gitu, meskipun nggak langsung dituding ke siapa gitu. Nah kemudian juga persoalan yang Raja Ampat itu kalau kita lihat di Kepmendagri April 2025 itu disebutkan bahwa itu memang Kepmen yang baru dibuat setelah ada moratorium penamaan pulau-pulau. Terakhir itu penamaan pulau-pulau dilakukan tahun 2022. Nah itu di zaman siapa kosong dilanjutkan di zaman siapa gitu kan, kita bisa membaca juga kayak gitu. Jadi memang itu poinnya 2, melibatkan menteri yang sudah menjabat sejak era Pak Jokowi, kemudian juga ada kebijakan yang merupakan yang sudah dimulai di era Pak Jokowi, kemudian itu menjadi dalam tanda kutip masalah di era ini lalu diselesaikan secara langsung oleh Pak Prabowo gitu. Jadi mungkin mungkin ada pesan tersirat bahwa persoalan yang ada dari era sebelumnya dan itu masih berpengaruh pada jalannya pemerintahan saat ini perlu dikikis pelan-pelan mungkin. Oh gitu ya. Untuk apa gitu? Ya, untuk tadi itu untuk memberikan untuk menunjukkan bahwa saat ini presiden yang mendapat mandat dari rakyat adalah Presiden Prabowo gitu. Walaupun dia dikelilingi oleh banyak pihak yang masih terkait dengan era-era sebelumnya, namun itu tidak bisa jadi jalan masuk atau jadi alat untuk membuat Presiden Prabowo bergerak sesuai keinginan pihak lain gitu. Jadi mungkin untuk menjaga kemurnian kebijakan dan langkah-langkah strategisnya gitu kali ya. Ini bagus sebenarnya ya, dalam pengertian bahwa ya saya presidennya maka semua harus patuh pada saya dan keinginan kebijakan bareng itu. Nah ini kan tadi disebut menyangkut soal orang-orang Jokowi dalam tanda kutip, termasuk Bobi.
Kalau di Sumut sendiri, Bobi itu seberapa tenang atau seberapa terganggu menjadi gubernur sebagai menantu Jokowi gitu, Mas Nixon? Iya, Mas Faik. Bobi ini kan sekarang udah melalui fasenya sekarang dengan sewaktu dia wali kota kan berbeda, Mas. Waktu dia wali kota kan dia benar-benar menantu presiden lah, presiden yang aktif. Dan sekarang dia menjadi gubernur Sumatera Utara. Nah ini memang sih agak berbeda sih dia. Waktu di wali kota itu memang dia lebih powerful lah, karena dia kan punya kekuatan politik yang jauh lebih besar ketimbang sekarang. Nah waktu di sekarang ini di menghadapi isu 4 pulau ini, Bobi itu memang terlihat agak sedikit sulit ya menangani isu ini. Nah sejak pertama dia misalnya berkunjung ke Banda Aceh itu tanggal 4 Juni, dia diterima oleh Gubernur Aceh, tapi membicarakannya dengan staf-stafnya Pak Gubernur Aceh. Jadi tidak membicarakan secara langsung dengan Gubernur Aceh. Karena Gubernur Aceh waktu itu ada keperluan untuk kunjungan ke tempat lain. Nah kemudian sewaktu di Medan juga dia ada beberapa kali menyampaikan statement yang pada intinya sih sebenarnya berulang. 3 atau 4 kali dia menyampaikan statement itu, intinya bahwa 4 pulau itu sudah diputuskan oleh Mendagri bahwa itu milik Sumut. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia siap mengelola bersama 4 pulau itu mengelola bersama antara Sumut dan Aceh. Wah, itu bisa jadi sumber konflik baru ya kalau kita bayang. Itu kayak berbagi suami. Iya, Mas. Dan dia juga menyangkal bahwa ini nggak ada mencuri pulau. Masalah ini sudah dari 2008 dibicarakan dan sampai akhirnya diputuskan oleh Mendagri bahwa itu 4 pulau itu milik Sumut. Nah, tapi pada saat waktu itu kan ada panas juga itu, Mas. Panas bahwa di medsos itu kan masyarakat Aceh itu banyak menghujat Bobi. Dan itu ya sangat sulit dibendung sepertinya oleh Bobi, dan sampai ada yang sampai menyinggung personalnya Bobi, termasuk keluarga Bobi, termasuk Pak Jokowi, dengan istrinya juga Ibu Kahiyang Ayu itu disebutkan di dalam ada salah satu postingan di media sosial. Dijelek-jelekin lah ya. Iya, dan pada akhirnya itu juga dilaporkan juga oleh relawan kolaborasi Bobi Nasution, tim relawannya Bobi lah itu, Mas, ke Polda Sumut. Sampai ke jalur hukum ya? Iya, tapi soal penghinaan itu, Itu yang di akun X bukan? Di TikTok, Mas. TikTok. Itu. Ya, dan itu diupload ulang oleh Bobi di akun media sosialnya di Instagram, video itu. Itu menunjukkan dia protes juga, dia terganggu juga dengan narasi-narasi yang dibangun karena sampai menyangkut keluarganya. Dan itu sangat banyak, Mas, itu komennya sampai 16.000 lebih itu di komen di Instagramnya. Komennya mendukung Bobi atau jelek-jelekin juga? Sebagian besar itu sepertinya sih kalau sekilas kita lihat itu malah menjelekkan Bobi sebagian besar. Walaupun sebagian ada juga yang mendukung. Jadi bumerang ya, jadi blunder ya. Nah itu kan hubungan Bobi dengan masyarakat ya. Nah kita lihat misalnya bagaimana hubungan Bobi dengan Gubernur Aceh. Ini adalah kayaknya menarik juga kalau kita lihat. Seberapa panas gitu. Sebenarnya dari pertemuan 4 Juni itu sih kelihatan panas ya, Mas ya. Itu gimana tuh? Bisa digambarin? Itu kan Bobi datang ke Banda Aceh. Diterima sama gubernur, tapi hanya diterima sebentar, dan Gubernur Aceh Pak Muzakir Manaf itu ya say hello lah dengan Bobi, dan dia menyerahkan ke anggotanya dia, asisten gubernur, untuk melanjutkan pembicaraan tentang 4 pulau itu. Katanya itu di-upload di media sosial Muzakir. Betul. Sempat baca? Sempat. Gimana detailnya? Jadi jadi Pak Muzakir Manaf itu mengupload potongan video di akun TikToknya, Muzakir Manaf 1964 sampai apal. Follower ya. Oke. Jadi di situ di video itu ditampilkan kedatangan Bobi, disambut oleh Pak Mualem itu ya. Terus Pak Mualemnya itu langsung memberikan kata sambutan gitu. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya sangat menghargai kedatangan ini. Cuma saya ada kepentingan lain, urusan lain, mau ke Maulaboh kalau nggak salah. Maulaboh. Nah terus jadi saya harus langsung
saya harus langsung pergi ini berangkat gitu. Jadi sebenarnya saya udah mau berangkat dari tadi, tapi karena Pak Bobi mau kesini, jadi saya sempatkan untuk nunggu dulu deh, gitu. Jadi tapi ini saya nggak bisa nggak bisa lebih lama. Nah di situ di situ Bobinya tuh sempat konfirmasi, jadi langsung jalan nih Pak. Oke. Iya gitu. Dan Kita nggak perlu jelasin lebih jauh dari gambaran itu ya. Orang datang, diterima, terima kasih sudah datang, tapi saya mau pergi gitu ya. ya betul. Tapi mungkin Untuk urusan lain. Oke. mungkin dalam konteks politik ada yang menarik juga Mas. Kalau misalnya kita lihat tadi ngomong hubungan Mas Bobi dengan Pak Jokowi, kalau kita lihat Pak Muzakir Manaf ini hubungannya juga sangat baik dengan Pak Prabowo. Partai Aceh yang dia pimpin itu kan adalah salah satu pendukung Pak Gerindra. Prabowo. Iya. Oke. Yang terakhir nih, sebelum kita tutup. Setelah masalah ini, mari kita cek kira-kira menteri yang pernah dekat Pak Jokowi dan sekarang jadi menteri itu siapa dan kira-kira masalah apa yang akan muncul. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan ringan tentang perebutan pulau yang ternyata tidak ringan. Sampai ketemu lagi di Balik Berita Harian Kompas. Semoga sahabat Kompas tetap sehat, tetap waras, dan mari kita ikutin dinamika-dinamika berikutnya. Dah.